Ya, jalan. Jalan toh, udah merah toh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 15 menit saya lanjutkan lagi tentang hari kedua ibadah biasa Jumat. Sabtunya Bapak Ibu akan dibawa untuk ke City Tour. City Tour pastikan Bapak Ibu nanti ada di lobi kira-kira jam 7 setelah makan pagi. Karena jadwal makan pagi itu jam habis subuh sampai dengan jam 9. Kemudian jadwal makan siang ba'da duhur sampai dengan jam 2. Kemudian makan malam dari maghrib sampai jam 9 malam. Ya, itu ditengok hari jam-jam itu. Kalau ibu malam hari, kemudian ibu tawaf dulu, kemudian ibu belanja dulu sebentar aja, tak belanja dulu, terus masuk ruang makan jam 9:05, pastikan makanan ibu itu sudah berada di tempat sampah. Jadi di sana itu berapapun sisanya masuk tempat sampah. Belum. Ya. Kalau kita buka, ya iman-iman. Saya pernah kayak gitu, kemudian saya lihat kok ada bungkusan nasi. Mas, nasi aja nggak apa-apa, saya sedikit aja. Itu ada lauknya sedikit, itu punya orang nanti Bangladesh nih, diminta. Saya minta sedikit. Setelah saya ngambil, nggak kemudian sama Bangladesh saya ambil. Punya orang. Harus saya izin sama yang punya catering. Oke, baik. Hari kedua Pak Ibu, nanti di hari Sabtunya Bapak Ibu City Tour di Gua Thur. Gua Thur yaitu gua yang dipakai oleh Nabi dan sahabat Umar untuk bersembunyi ketika Nabi diancam untuk mau dibunuh. Ya, oke, ceritanya besok. Nah, kemudian di situ foto-fotonan. Kalau Bapak Ibu datangnya ke lobinya nanti agak lambat, pastikan kita nggak akan dapat tempat parkir. Kalau nggak dapat tempat parkir, si sopir tidak berani ambil risiko karena dendanya sangat besar sekali dan online. Jadi dia nggak berani ambil risiko. Begitu ada bis, mohon maaf ya, kita bablas ya itu basurnya yang itu. Gitu aja. Nah, itu cuma kita ngomong aja, lihat aja gitu. Nah, kemudian setelah basur, Bapak Ibu nanti kita ke Jabal Rahmah. Ya. Jadi di situ adalah dipercayai sebagai pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke, baik. Di atas, Bapak Ibu jangan suka minjem spidolnya orang Arab, anak-anak Arab, nanti kita ditembak dengan harga yang sangat mahal sekali, yang tidak masuk akal harganya. Dan nanti Indonesia ini diminta terus, kita diikuti terus. Nah, jangan kita nanya-nanya, jangan kita minjem spidol, dan kita tidak ada gunanya kita nulis di sana Romi dan Yuli. Nanti berharap Romi dan Yuli itu nanti sampai kakek ninen-ninen. Ali Mahmudi, Nelly Saraswati. Waduh, pantesan yo. Bisa tekan kakek ninen, dia nulis di Jabal Rahmah. Nggak ada kaitannya itu, insya Allah tidak ada. Kemudian Bapak Ibu setelah itu ya, kemudian kita pulang lewat kita ambil mikot di mikotnya di Jirona, ya bukan di Tanim. Tanim kalau kita mau mandiri kita naik mobil ke Tanim sekitar 5 rialan. Tapi kalau kita pulang dari Arafah ya kita mampirnya ke Jirona, Masjid Jirona. Di sana kita sholat 2 rakaat, kemudian ya kita sudah pastikan sudah pakai pakaian ihram. Kalau kemarin sebelum ke Jirona kita sudah hampir dulu ke tempat masjid di mana bukan masjid, ada halaman luas yang di situ ada tempat kamar mandi sama tempat wudhu. Kita ganti situ, kemudian kita masuk ke masjid. Nanti beberapa saat kita masuk masjid tinggal sholat. Itu hari apa tadi? Hari Sabtu. Itu hari Sabtu. Sabtu ya. Baru sekalian tadi dari pergi ke Sur kemudian ya, itu langsung ke Jirona. Langsung ke Jirona. Pulangnya langsung ke Jirona. Yeah. Kita sudah ganti pakaian ihram. Di atas bis kita niat labbaik Allahumma umratan nawaitu umrata wa ahramtu biha. Terus an siapa? An Mbah Karso di Mejo, atau Karso di kursi, atau Karso di Mejo di kursi. Ada siapa, monggo silakan. Untuk orang tua kita, simbah kita atau siapa? Tidak untuk kita. Karena tadi hadisnya Rasulullah hanya melakukan sekali safar, dia melakukan umrah sekali.
Nah, kita tidak untuk 2 kali, tapi kita niatkan untuk ya orang lain. Nah, setelah itu masih hidup, kalau sekiranya tidak mampu ke sini, ya boleh. Tapi kalau masih kuat jangan diberdoa. Nanti ya sudah meninggal terutama ya. Terus nanti hari keempatnya kita sudah pagi harinya kita hari keempat, ya, hari keempat. Itu minggu masih di Masjidil Haram. Kita kalau Bapak Ibu pengen, Bapak pengen naik ke Gua Hira, boleh naik taksi kira-kira 10 real apa ya? 10 real, nanti PP 20 real ya. Iya. Itu nanti naik ke Gua Hira kira-kira 1 jam naiknya. Ya, moga silahkan ikuti siapa yang takut dengan sensasi ya. Kalau biasa naik di atas, kemudian kita bisa melihat Gua Hira langsung. Kalau perlu kita masuk ke bawah ke Gua Hira-nya. Kemudian Bapak Ibu, itu hari Minggu ya. Oh iya. Apa? Lagi aku juga. Nah. Ya, oke. Bapak Ibu, sebentar. Oh enggak ada. Jadi ada satu tempat, Bapak Ibu, satu tempat. Nah, itu silakan kalau mau ambil minum sudah ada. Mah jaluk es di sana. Beneran panas banget. Mah, ada nggak sih? Kok dipanggil mah kok noleh semua? Oh berarti mamanya banyak. Oke sambil ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu kota namanya Thaif. Kota Thaif itu adalah kota di mana Nabi pernah diperintahkan untuk hijrah ke Thaif sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Suatu ketika Nabi hijrah ke Thaif, dia menemui 10 pembesar. Yang pertama menolak, tapi biasa-biasa saja. Sampai dengan yang ke-9 menolak, akhirnya yang ke-10 Nabi tidak sekedar ditolak, tetapi Nabi akhirnya dipersekusi atau Nabi diprotes. Kemudian Nabi mereka para pembesar itu menyuruh para pemudanya untuk melempari Nabi dengan batu. Itu ada dalam film The Lion of the Desert yang pernah mungkin. Itu Nabi sampai terluka ya. Kemudian malaikat Jibril tidak kasihan melihat Nabi, kekasihan Allah kok dibegitukan. Lalu malaikat Jibril minta izin sama Rasul, "Ya Rasul, aku minta izin padamu, akan aku lumatkan penduduk kota Thaif ini yang sudah melukai kamu. Jangan wahai malaikat Jibril, aku masih berharap pada pemudanya, para pemuda yang mana suatu ketika mereka akan mengembangkan Islam." Dan betul sekarang di Thaif merupakan negara yang makmur ya. Kemudian anggur itu pertama kali anggur hijau kecil-kecil, sangat manis sekali, dijualnya 1 kilo 10 real. Berapa? 45.000. Oke. Nggak lama kemudian dijual 2 kilo 10 real. 10 real dapat 2 kilo. Pas kita mau pulang, adik saya beli 10 real dapat 3 kilo. Tapi ternyata di dalamnya ada sedikit, ada yang busuk sedikit, itu hanya 1-2 biji. Ada cacatnya, tetapi yang 10 real, benar-benar 10 real itu benar-benar masih asli itu keras banget, masalah ceprus itu manis banget. Cuma ya kita dapatnya itu sama makan nasi mandi.
Makan nasi mandi, yaitu nasi yang panjang-panjang, ada ayamnya, satu nampan itu 4 ayam bisa untuk 4 orang. Ya itu saja. Atau naik gantole yang sangat mahal sekali, harganya 2 jutaan. Naik gantole itu untuk 8 orang atau untuk. Nah, tetapi yang kita lihat bukan seperti gantole ketika di Jakarta, kita melihat indahnya kota Jakarta. Yang kita lihat bagaimana indahnya batu-batu. Batu, iya batu semua. Nah untuk ini kami tawarkan, apakah kita mau nyewa bis untuk ke Taif di hari Sabtu? Sabtu Wahab. Sabtunya di hari Minggunya. Ya, di hari Minggunya. Itu subur ya? Enggak dingin banget. Ya, subur. Tapi pakai biaya ya. Hah? Ya. Biayanya itu 75 real satu orang. Berapa itu? 300 ribuan. Sewa bis sama untuk makan. Gimana? Daripada dari Indonesia ke sana. Nah, Dari Indonesia ke sana nggak cukup. pengen. Jangan naik gantole ya, habis waktu. Aku rasa. Nanti tak share aja. Ya, gini loh, harus semua mau atau semua jangan ada kehendak, karena kita mahal sekali sewa busnya. Terus kemudian kelebihannya ya kita bisa lihat kota Taif sama apa ya, lihat minyak wangi, pembuatan minyak wangi sama apa, beli buah-buahan. Jadi nggak ada yang dilihat gitu. Jangan kita bayangkan kita bisa lihat apa itu, enggak. Cuma kita ke Masjid Ibnu Abbas aja. Masjid Ibnu Abbas itu yang menurunkan Bani Abbasiyah itu. Kelebihannya itu, kekurangannya adalah kita kehilangan waktu sholat. Atau nggak usah nggak apa-apa. Hari Minggu kita kehilangan waktu sholat. Waktu sholat zuhur, asar. Zuhur, asar. Zuhur sama asar. Hah? Iya, maksudnya waktu sholat di Masjidil Haram. Kita masjid nanti sholatnya di Masjid Ibnu Abbas. Yang pahalanya sering. Yang tadi. Nah, gimana, nggak usah, bisa lihat di YouTube. Ya, nggak usah ya. Kita akan mau ibadah di sana. Terus itu aja. Berarti ini enggak ya? Ini enggak. Nanti kita juga tetap city tour ke Gunung Uhud dan sebagainya ya. Tetap. Tapi yang itu tadi jauh jarak. Nah, jarak perjalanan itu berapa jam? 5 jam ya. Iya, perjalanan. Perjalanan 5 jam itu tadi pasti mengorbankan 2-3 jam. ya. Baki kapan? Ya. Makan baki. Bakti itu Madinah. di Madinah itu kalau Jalan nanti mau kaki. tawaifnya bisa, mau nganter bisa, tapi perempuan nggak bisa. Laki tapi hanya dari luar juga. Kelihatan. Itu di Madinah, itu di sekitar Masjidil Nabawi. Ya kita mau ke sana mau nengok itu keliling-keliling sendiri, apalagi mas itu keliling-keliling semua itu mau bakti gitu. Tapi city tour di kota Mekahnya di Masjidil Haram kita ke sana, ke tempat Nabi lahir gitu. Ya. Museum Al-Quran itu udah nggak ada. Oh, Kita nggak ke sana. udah. Udah apa, karena Beda banget perempuan juga nggak bisa masuk. Bayarnya sama, itu di luar program juga. Kita bayar, yang laki-laki dapat Quran, yang perempuan enggak, bayarnya sama. Nggak bisa, saya kan nggak masuk, nggak bisa gitu. Karena yang kita bayarnya ke sopirnya yang mau keluar program. Gitu. Ya. Terus tadi apa lagi? Kalau sudah kita bisa Raudhah itu program ketika kita di Masjid Nabawi. Nah, YouTube kayak rumit ya sekarang ya. oh, apa Raudhah? Kayak lebih rumit untuk zaman sekarang. Zaman sekarang justru lebih teratur, lebih disiplin. Yang bisa masuk Raudhah yang punya surat tasrif. Nah, nanti kita sudah didaftarkan kalau mau tahu Pak. Kita misalnya 40, di dalam sini dia nggak bacain satu-satu, panggil enggak. Kita sudah baris, maka kita harus 40 di dalam surat itu dicegat, langsung boleh masuk gitu kan. Nah, nanti biasanya kita akan didatangi orang-orang
Mesir, orang apa diputus gitu, saya ikut. Nah itu jangan dikasih tempat karena nanti zakat kita berkurang. Tetap kita antri panjang tapi antrinya tetap tertib, bersaf-saf gitu, tertib. Nanti dimasuk raudahnya juga tertib, bisa sholat dengan enak, tapi dikasih waktu sebentar udah keluar gitu. Ya, maka ketika di raudhah itu sebenarnya nggak perlu sholat karena nilainya sama dengan sholat at-tahiyat masjid di Nabawi. Kita banyakin doanya. Kalau nggak sempat sholat nggak usah sholat, tapi kalau sholat itu bisa. Tapi intinya yang perlu itu adalah yang apa di sana keistimewaannya adalah doa kita diijabah. Maka sebanyak-banyaknya kita berdoa. Mana pesanan-pesanan orang sudah kita siapin gitu. Tapi kalau nggak bisa sholat nggak usah kecil hati, nilainya sama dengan sholat di Masjid Nabawi atau tahiyat masjid kan sekitar. Terus. Jadi berangkat ke Madinah hari apa sih? Senin Senin ya. Bapak Ibu, kalau kira-kira kita nanti di raudhah itu kalau sudah mau diusir itu, kalau kita belum selesai berdoa, kita sujud lagi. Nah, bisa pura-pura sholat, bisa memang benar-benar sholat. Nah, ya kita berdoa terus. Kalau berdoa di dalam sholat, doanya hendaknya doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina. Duh Allah, Bahasa Indonesia juga boleh. Tidak, Gimana kalau sholat? ketika sholat nggak boleh. Kirain dia raudhah. Allah Maha Besar. Nggak boleh. Oke, baik. Foto. Candid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bicara masalah ini ya. Selesai kita city tour, kemudian kita masuk hotel, kemudian kita tunggu, kita makan siang dulu. Setelah makan siang, kita sholat zuhurnya di masjid, di rumah, di hotel. Nah, terus kemudian setelah itu kita berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ba'da duhur. Insya Allah Bismillah, mudah-mudahan tidak begitu ramai sekali. Kalaupun ramai sekali ya kita nikmati aja. Yang hari Senin itu ya? Nah, itu yang hari Sabtu. Oh Sabtu yang Ya, umroh. Jumat kan kita hari Kamis datang malam, Jumatnya bebas, Sabtunya city tour, Minggunya bebas lagi, Seninnya baru kita. Nah, ketika kita ke Madinah ini kita siap-siap barang udah, pastikan barang-barang udah masuk semua, jangan sampai kita tinggal. Dulu ada yang di depan pintu kaca itu ada jamaah kita yang tertinggal di situ. Ketika kita udah naik semuanya, nah itu pasnya siapa? Oh, barang saya, ya Allah, masih. Nah tadi tak taruh sana, nah ya jangan, ya harus dikawal. Kalau ditaruh di depan pintu, tidak ada yang bawa, ya kita sendiri yang harus membawa. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Gitu. Atau seandainya istri, suami, tadi tak taruh situ, tak pasari sama kamu nggak bawa. Ya kadang-kadang kita lagi konsentrasi bicara dengan orang, tiba-tiba kita titipkan ke istri, belum tentu juga istri membawa. Nah, seperti itu, kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Maka pastikan kalau kita titip ke istri, ya kita bawa sendiri aja. Kemudian perjalanan dari Mekah ke Madinah 6 jam. Sampai di Madinah kira-kira jam, ini berangkatnya habis dulu. Sampai Madinah kira-kira jam 8 malam, 9 malam kita makan, kemudian jam 10 masuk kamar, pembagian kunci sesuai dengan kunci masing-masing. Kemudian sesuai dengan kamar ketika di Mekah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita bereke untuk bersama-sama kita sholat maghrib dan isya, kita jamak takhir ya di Masjid Nabawi. Karena putra dan putri bercampur, maka kita tidak masuk masjid. Walaupun ada satu pintu yang terbuka, semuanya ditutup, nggak boleh, supaya kita bisa berjamaah. Saya sarankan karena kita sudah sambil tiduran di bis, artinya kita sudah tidur dan malam itu sudah tidur, maka saya sarankan malam hari itu kita bersama-sama sholat tahajud. Kalaupun Bapak Ibu, saya biasa sholat tahajudnya nanti malam, ya nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Tetapi saya berharap sholat tahajud. Kemudian kalau pengen malamnya masih sholat lagi, ya witirnya nggak usah ikut, begitu. Atau nggak usah witir, langsung nanti witirnya adalah ketika menjelang subuh di sana Ibu. Jangan dibayangkan subuh di sini ya, subuh di sana itu 5:30.
6 kurang 20. Waktu sini. Enggak, waktu sana. Jamnya di sana itu 5 lewat 40 apa 35 gitu. Ya, setengah 6 lewat. Jadi di sana jam 7 itu masih utuk-utuk. Baru suruk, jam 7. Ya, kita pulang makan. Kemudian kemudian hari pertama Bapak Ibu, yang ibu-ibu nanti malamnya akan dibawa oleh Mutawifah ke Raudhah dengan tasrih. Yang bapak-bapak biasanya jam 11 siang, ya, yang kemarin itu kita pakai random yang itinerary yang kemarin, jam 10 ditunggu di hotel. Hari berikutnya itu kan hari Senin ya, Selasanya di hotel, kemudian kita bersama-sama ke Raudhah ya. Di Raudhah kalau kita dapat giliran sebelum duhur, insya Allah kita bisa di Raudhah berlama-lama sampai dengan ba'da duhur. Maka Bapak Ibu kalau yang mau titip doa yang banyak, Pak, kowe ya sik bagian ning kono suwe nyok wacanen doa-doa titipane anak putu dan teman-teman gitu. Baik. Terus di Raudhah tidak ada ibadah khusus ya. Di Madinah tidak ada ibadah khusus. Di Madinah kita hanya ziarah ke makam Rasul itu, yaitu kita berdoa di Raudhah. Jadi Raudhah itu apa tuh? Raudhah itu adalah minal baiti ilal mimbari ar-raudhah min riyadil jannah. Dari rumahku, rumah Rasulullah yang sekarang jadi makam Rasulullah, sampai ke mimbarnya Rasulullah, itu adalah taman di antara taman-taman surga, ditandai dengan karpet hijau. Tapi sekarang karpetnya hijau semua. Dulu merah dan hijau, sekarang hijau semua. Tapi ditandai dengan ditutup. Ini daerah yang di luar Raudhah. Tetapi sekiranya Bapak Ibu di Raudhah ada yang kelewatan, Bapak Ibu nempel di sekat itu, ya Allah, ini Gusti Allah mudah-mudahan ini dianggap sebagai Raudhah, nggak apa-apa, duduk aja di situ. Nah kemudian untuk 2 hari kemudian, hari berikutnya lagi, hari itu Senin, Selasanya bebas, Rabunya Bapak Ibu kita bawa Sititur. Sititurnya kemana? Sititurnya untuk yang tadi saya ceritakan ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba itu nanti insya Allah akan ada orang jual, saya sudah janjian orang jual kurma yang 100 ribuan itu. Di Madinah aja. Di Mekah juga boleh. Silakan kalau ada yang dipingini beli aja nggak apa. Tapi nggak usah banyak-banyak. Ayam apa itu gimana itu? Apa? Ayam Al-Baik. Bukan Al-Baik ya. Al-Baik. Ayam Al-Baik itu ada di Mekah dan Madinah juga ada. Ya. Kita kira-kira kayak ayam Kentucky Fried Chicken itu. Itu harganya sekitar kalau rupiah 100.000. Ada kentang-kentangnya juga. Di sini juga teman saya jual harganya 200.000. Dikirim langsung dari sana dan nanti sampai di sini dimasukkan microwave, hangat lagi. Gitu. Terus kemudian di Madinah Bapak Ibu kita bawa, tidak kita bawa kemana-mana ya, artinya kita hanya menunjukkan bahwa keluar dari Raudhah itu oleh kiri itu adalah makam Rasulullah, makam Al-Baik, makam Baqi ya, makam Baqi ya, makamnya semua Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah di sana. Kemudian hari Kamis cuma Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis. Ya, Kamisnya ya, itu kita check out dari hotel jam 9, kita menuju ke Jeddah. Di Jeddah kita bisa beli oleh-oleh di toko Ali Murad. Toko Ali Murad ini. Sebentar. Oh di Madinah ini nih. Di Madinah, oke. Bapak Ibu, kubah hijau ini, ini adalah di bawahnya makam Rasulullah. Kalau keluar dari kubah hijau di sini keluar, maka makam bayi di sini sebelah sini. Jadi kita bawahi. Kemudian Bapak Ibu, yang kita foto bersama hanya ini suasana di atasnya kubahnya sedang digeser pakai elektrik mesin sehingga langsung ke langit. Ya.
kemudian Masjid Nabawi. Ini mimbar Rasulullah ini mimbar Rasulullah. Terus makam Rasulullah di sebelah sana. Ibu-ibu nggak melihat, mohon maaf ya ibu-ibu. Ya hanya di belakangnya makam. Nah ini adalah ini Masjid Quba di Madinah. Kalau bapak ibu nanti bapak di sebelah sini, ibu sebelah sana. Nah, matahari ada di sini, ini kelihatan matahari ya. Nah di sini. Maka bapak ibu nanti menuju ke sini aja bu, menuju ke sini, menuju ke matahari. Nah kita di situ nanti ada ada orang jualan yang kita tahan di situ. Dia jualannya di dalam mobil. Terus ditoke. Dia takut sama orang polisi itu dijual karena dilarang gitu. Coklat nggak ketemu saya di Madinah ada. Jelas oke. Kemudian ini di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini insya Allah besok gunung ini akan ada di surga, membersamai kita di surga. Siapa yang mau ke surga? Amin semuanya ya. Jadi ini di sebelah sini, ini bukit Uhud, yang mana bukit Uhud itu dulu Rasulullah pernah mewanti-wanti, pernah memesankan pada para sahabat, kalau kita nanti ada rata-rata pasukan perang, janganlah kita terkecoh, jangan kita rayahan, kita tinggalkan saja, kita tetap berada di atas. Ternyata setelah kita merasa menang, kemudian para sahabat rayahan ke bawah. Ada 60 yang akhirnya mereka kemudian dipanah dari atas. Baik. Kemudian bisa belanja kayak gini, belanja ini di Jabal Uhud. Ya ini di dekat makamnya Uhud nih. Nah, oke, ini di perustakaannya Rasulullah itu. Ini di makam di tempat kebun kurma. Oke, ini masjidnya seperti ini Al Nabawi. Oke. Nah, ini makam Rasulullah ini. Ini makam Rasulullah, makam Umar bin Khattab, ini Abu Bakar. Abu Bakar ini Umar bin Khattab. Ya, baik. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi besok. Sambil kita aktif ya di Google, siapa yang mau pesan real, siapa yang mau pesan Indosat, biar kita sampaikan mereka kalau datang biar ada harapan berapa orang yang mau pesan. Saya ada kebijakannya yaitu kalau suami istri boleh saling tethering nggak apa-apa. Okay. Nah, atau satu kamar 4 orang, itu umumnya selalu bersama-sama terus, bisa yang beli. Ya monggo. Saya punya kebijakan seperti itu. Barangkali kepengen lebih irit lagi, 1 kamar 4 orang, satu keluarga, 1 saudara, yaudah yang beli 1, kemudian yang lainnya tethering, gitu. Tethering. Kalau suami istri mungkin 1 kamar, Ali nanti 1 kamar, ya mungkin bisa tethering aja 1. Kemudian kalau bapak-bapak aja 1 kamar 4 orang bisa tethering. Atau terserah silahkan. Nah itu hanya sebagai gambaran saya. Seperti itu. Tadi check out hari ini ya Pak Karam. Check outnya hari Kamis 9 Maret ya dari hotel. Kamis 9. Ini bukan. Kamis ada yang Rabu 8 Maret tadi kan ke. Oh iya benar Kamis. Sampai Jakarta Jumat. Kamis yang mungkin itu kan perjalanan langsung ke Jeddah gitu ya. Dari Madinah ke Jeddah 12 pulang. Madinah Jeddah ya. Langsung jadi perjalanan ya, penerbangan di Jeddah, kemudian kita di toko Ali Murah, kemudian kita jalan ke bandara. Kamisnya itu masih sempat ke ke masjid dulu ya. Kamis. Oh ya. Maksudnya. Untuk tawaf wada ya, sebelum kita ke Madinah, maka pagi hari kita di Mekah ya. Di Mekah pada hari Senin dini hari, kita berharap Senin dini hari jam 12, jam 1 atau jam 2 kita sholat tahajud. Kemudian habis itu kita sholat subuh, kemudian ba'da subuh kita bersama-sama tawaf wada, tawaf pamitan. Di akhir tawaf wada nanti kita bacakan doa, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti selalu kangen sama Masjid Nabawi, Masjid Allah, sama Ka'bah, sama Baitullah, dan kita
berpamitan dengan Baitullah itu kita mundur begitu, mundur kita tidak sampai habis, nggak kelihatan, kita pulang. Insya Allah Bapak Ibu, kalau yang apa itu mudah terenyuh, insya Allah nangis itu kalau pamitan dengan Ka'bah itu. Dan kita belum tentu tahu kapan nanti kita akan ke sana. Itu Ustaz. Cukup? Ya. Tanggal 2 itu dari Jogja terus dari Jakarta ya? Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta kan? Jadi Rebu Jadi yang di dalam itinerary itu adalah keberangkatan internasional ya. Jakarta, Singapura, Jeddah, Singapura, Jakarta. Berangkatnya dari Jakarta hari Kamis jam 11 sampai di Jakarta hari Jumat. Ya, jadi bedanya hanya hari ya, Kamis tambah 1 Jumat sampai Jumat malam hari jam 7:30. Itu yang pulangnya ya. Berarti dari Jogja hari Rabu, untuk hari berikutnya kepulangan sampai Jogja hari Sabtu. Jadi berarti kan ya tiket segala macam kan dikoordinasikan gitu. Betul ya, supaya gitu. ya. Termasuk Kalau tiket Jakarta. Tadi tiketnya pesawat ya, jadinya pesawat ya Fek ya. fix pesawat ya. Ini pesawat ya. Tapi resikonya nginep ya. Gitu. Ya. Nah, dari Yayanya mau naik bis. Wes mau kesepakatan, mau katanya mau diantar oleh keluarganya masing-masing. Karena keluarganya juga pengen umroh, jadi nganternya sampai bandara. Semakin jauh dia nganterin, semakin banyak pahalanya dan semakin berpeluang untuk umroh. Pulangnya juga dijemput keluarga. Pulangnya disuruh keluarga. Pulangnya juga Jakarta sini pesawat juga. Atau begini, atau pulangnya kita panggilkan bis. Nggak usah. Karena begini loh. Sendiri-sendiri aja. Boleh. Ada yang rumahnya Serandaan itu kan. Oh iya dekat ya, betul. Jadi ada yang Sendiri-sendiri aja. mungkin nggak mungkin kan kumpul di Jogja. Betul. Ke sana lagi. Gimana saya gitu lah. Iya. Paling Jakarta Jogja pas pulang ya tetap pesawat lagi tadi ya. Iya. Dan nginep lagi. Yang pagi. Nginep lagi ketika mendarat kan malamnya Dan lagi. ketika nginep Bapak Ibu kita Jalan-jalan. bukan begitu. Kita udah capek. Ketika nginep kita satu kamar berdua. Wah. Bahaya. Jakarta. Jadi kita berdua saja ya. Silakan nanti dengan siapa gitu. Saya kira yang rame-rame Apa? 4-5 malam. Sampai bandara. Jam 8:30. Oh, berangkatnya belum kita berikan tiket ya Bapak Ibu, dan pulangnya juga belum ya. Kita akan nengok dulu. Kesepakatan. Nengok dulu, kemudian harga yang terjangkau dulu. Karena kalau pakai layan itu di angka 1, mahal sekali. Bisa lebih. Tapi memang lebih baik pesawat supaya cukup waktu. Nanti kan maraton banyak itu di hari Jumat kan ya. Jumat langsung umroh itu, dan itu lebih baik kita simpan tenaga aja di malam daripada kereta tadi juga capek. Oke, baik. Saya ada waktu 15 menit kita waktu. Tiket yang termurah. Yang termurah yang enak. Sebenarnya ya ibu, bapak-bapak, saya kasih bocoran. Paling enak tuh berangkat naik kereta. Karena kita tuh tidak tidur di hotel tapi tidur di kereta. Kita berangkat jam 8, jam 3 sampai. Ya, jam 3 sampai. Terus kemudian kita ke bandara pakai Damri, udah dipakai Damri gitu. Cukup istirahat di stasiun, mau mandi mau apa, cuma kelemahannya kita mau prihatin. Mandi itu habis subuh di tempat kamar mandi umum, gitu. Kita agak kurang nyaman itu. Kurang nyaman ya. Kita bawa barang dan Oh, sebagainya. barangnya besar-besar itu. Jadi kalau barang urusan saya, Iya, maksudnya. jadi udah ada yang mengkoordinir kan. Cuma tadi ya memang kurang nyaman. Cuma kita mirip waktu karena kita nggak perlu nginep di Jakarta. Ya, kalau harga sama. Harga kereta dengan pesawat itu sama. Cuma bedanya kita ngirit waktu nggak nginep. Kalau nginep mahal sedikit. Kenapa enggak yang Jogja Singapura langsung? Itu Jogja Singapura itu waktu pesawat itu seminggu hanya 3 kali. Jadi kemungkinan nggak matching dengan antara Singapura Jogja. Itu kan pesawatnya juga Scott juga harus. Dan ibu-ibu kita nggak usah berkecil hati kok sampai transit di Singapura. Pesawat Scott itu pesawat kedua teraman di dunia, gitu ya. Jadi Bismillah kita cari keamanannya juga.
ya dibanding Lion. Pesawatnya itu walaupun ekonomi, tetapi pesawatnya itu kacanya elektrik. Jadi tidak model Lion selerek gitu, enggak gitu. Tapi kacanya itu tiba-tiba nanti kalau siang hari tiba-tiba ini menjadi biru tua, warnanya biru tua, kok gelap, semuanya biru tua. Setelah itu kalau kita ingin melihat, kita terangkan, punya kaca kita sendiri, bisa kita melihat ya terang sendiri, tiba-tiba cahaya matahari masuk seperti itu. Terus jangan lupa lagi, kita kan transit di Singapura itu di tempat yang ada air panasnya. Jadi di tas tenteng ada misalnya mau snacks, indomie gitu, kopi, susu, di tas tenteng sudah disiapkan. Terus baliknya juga seperti itu, sudah siap makanan. Berapa jam itu? Kalau berangkatnya cuma 1 jam ya? Ya kalau delay 1 jam 2 jam. 1 Di jam. bandara itu aja. Ya, tapi kalau baliknya 7 jam. Di pesawat ada makan malam nggak itu waktu? Nah itu 7 jam itu. Ada Singapura juga Iya. ada. Ada. Kalau makan insya Allah nggak kurang-kurang. Kita juga di bandara sudah siapkan makanan, sampai bandara Jakarta sudah siapkan makanan. Itu kan transit 7 jam di Singapura. Ya, 5 jam. Main-main ke boleh sendiri tapi ya. Singa. Oh enggak cukup. Gak cukup ya pokoknya sendiri. Dia ke depan aja Nggak gitu, cukup. naik andong. Ya, Cuman ke depan gitu boleh berarti. boleh tapi jangan nyasar ya nanti pas kita. Selfie Singapura. Iya, yang ada tulisan Singapura kita foto. Gitu. Ya. Oh siap. Ya. Bukan. Transitnya 5 jam. Jadi sampai di sana jam 1, jam 6 berangkat. Sebenarnya nggak sampai jam 6, jadi 5 Jam kurang. 1 apa itu? Nggak kerasa. 1 siang sampai. Bisa kemana? Tetapi ya Pak Ibu ya, tetapi menurut pengalaman kemarin itu hampir seluruh jamaah itu pada tidur. Ada tempat istirahat. Tidurnya kan kita kan semuanya karpet. Di belakang kursi udah tidur, ada di situ. Sholat juga di situ. Jadi selasarnya itu sangat luas banget sehingga kita tidur di situ juga nyaman. Orang-orang agak di sana. Umumnya tempat seperti ini ya luas banget. Ini orang-orang hanya lewat sana sini. Kita di sini tidur sini bebas. Seperti itu. Kita ambil air juga cuma paling ambil air di ruang sebelah itu. Dekat sekali. Gitu. Nggak akan sempat mungkin kita tuh jalan-jalan. Kalau kita moto tulisan kita sedang di Singapura itu di bandara ada tulisan-tulisan nanti bandara Changi Singapura ada tulisan. Banyak orang yang foto aku tak tulis di Singapura. Jadi kita fix naik pesawat, nginep di Jakarta, kembalinya juga nginep di Jakarta, baru naik pesawat ke sini. Dan fix Jogja Jakarta, Jogja mana? YIA masing-masing ya. Ya. Bisa juga yang nggak punya mobil bisa nebeng-nebeng lagi. Gitu. Ya. Atau naik Damri juga bisa. Sekarang. Atau naik kereta bisa. Ya. Kalau kereta dari kereta masih naik bus ke YIA-nya masih. Iya. Kita langsung ke bandaranya. Udah ada sekarang. Oh, Sekarang. waduh, udah lama kita nggak pernah. Ini percaya sih gue bandara itu. Saya sering Lah itu kan di Singapura hari jemput anaknya. Oh gitu. Dekat sekali dengan bandara. Ya, jadi mudah terjadi. Jadi kita nggak koordinir, masing-masing ambil space yang agak lama, jangan mepet-mepet, dan itu, gitu ya. Nanti di Singapura kita tidak menurunkan barang tetap di pesawat, baru nanti sampai Jakarta, baru turunin barang ya. Ya baik, ibu-ibu, bapak-bapak, berakhir sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari mulai sama-sama kita berdoa semoga Allah memberi kelancaran, kesehatan, kemudahan, kekuatan untuk kita bisa bersama-sama ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sambil kita pulang kita jalan dari sini labbaik Allahumma labbaik, terus kita muter tawaf sebentar, ya. Terus sa'i 1 kali, terus foto bersama pulang ya. Boleh dibawa nggak apa itu caranya dibawa aja. Kabarnya yang mana? Apa kabarnya ada di tengah lapangan. Yang mulai dari sini. Yang mulai dari sini aja, dekat. Ya. Di barang-barang. Oh, ini Mas.
Mas ada ibu ya. Ada lagi yang mau ngasih paspor?